Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meski mantan tidak mau dihubungi, tidak mau ketemu, tidak mau bicara lagi denganmu, jangan diamkan dia begitu saja. Karena semakin kamu diamkan, semakin sulit dia untuk bisa kamu dapatkan kembali. Jadi kita kan mesti bingung ya, bagaimana kita berusaha untuk tidak mendiamkan mantan begitu saja ya. Wong dia tidak bisa dihubungi, tidak bisa ditemui, tidak mau ditelepon, media sosial kita diblokir semua. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Itu mesti pertanyaan terbesar yang ada di dalam benak kita. Sementara jika mantan ini kita diamkan begitu saja, maka semakin sulit pula bagi kita untuk bisa mendapatkannya kembali. Ya, jadi kita kan serba sulit ya. Kalau kita diamkan, kita sulit untuk bisa mendapatkannya kembali. Sementara kita mau berusaha, tetapi tidak ada usaha apapun yang masih bisa kita lakukan. Kalau masih bisa ketemu, masih bisa bicara, kan ada usaha yang bisa kita kerjakan untuk meyakinkan dia agar mau kembali lagi bersama kita, kan? Kalau pun tidak mau ketemu, tapi masih mau chatting dengan kita, ya, kita masih punya jalan untuk bisa meyakinkan dia agar mau kembali bersama kita lagi. Lah, ini ditelepon tidak mau, ya. Kemudian ditemui pun bahkan kita tidak tahu dia pindah kemana sekarang. Mau datang ke tempat kerjanya pun dia sudah keluar, sudah pindah tempat kerja, dan seterusnya. Nah sekarang ketika kita berusaha untuk tidak mendiamkan dia, sementara kita tidak bisa lagi bertemu dengannya, sesungguhnya apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, sekarang apa yang masih bisa kita lakukan? Karena tadi prinsipnya kalau mantan kita biarkan begitu saja, kita diamkan saja, maka semakin sulit pula dia untuk bisa kita dapatkan kembali. Nah, saat mantan tidak bisa dihubungi, saat mantan tidak bisa ditemui, ya, kan kita masih bisa menemui hatinya, menyentuh hatinya dengan doa-doa kita, dengan mengirimkan berbagai doa-doa kita kepada hati mantan. Nah, karena apa? Karena sesungguhnya ketika kita sulit ketemu dengan mantan, itu kan sulit ketemu dengan fisiknya. Ketika kita tidak bisa telepon mantan, itu kan tidak bisa telepon dengan fisiknya. Kita tidak bisa chatting dengan mantan, itu kan tidak bisa chatting dengan fisiknya. Ya, fisiknya kan cuman mengikuti saja apa yang diinginkan oleh hatinya. Hatinya tidak mau ketemu kita, ya fisiknya tidak mau ketemu kita. Karena itu, ketika kita terus berusaha untuk tidak mendiamkan dia, yang kita sentuh adalah hatinya dengan doa-doa kita. Ya, maka
jangan diamkan. Nah, artinya kita terus berdoa. Setiap kita punya waktu, punya kesempatan, kita kirimi hati mantan ya dengan doa-doa kita. Ya, misal kita bisa dan hafal surat Al-Fatihah, kita kirimi setiap ada waktu. Ila ruhi, ya, kita sebut nama mantan. Misal Susi binti Bambang, Rohmah binti Agus, Manda binti Sulis, dan seterusnya. Nah, kita sebut nama mantan, kemudian kita kirimi Al-Fatihah. Begitu juga kita hafal surat Al-Ikhlas setiap ada waktu. Yang paling baik selesai mengerjakan sholat fardu, selesai berdoa, terus ya secara rutin kita kirimi hati mantan dengan amalan, dengan doa yang kita kuasai. Nah, insya Allah ya, ketika kita terus rutin ya menyentuh hati mantan, keuntungannya yang pertama, mantan akan selalu teringat kepada kita, yang artinya dia tidak bisa melupakan kita. Ya. Yang kedua, jika dia selalu ingat kepada kita, artinya rasa rindu itu juga akan terus ada di dalam hatinya. Ketika rasa rindu itu semakin hari semakin membesar, kan rindu. Orang tidak pernah ketemu, tetapi di dalam hatinya ada rasa rindu. Semakin lama, rindu itu semakin besar. Itulah yang akan menggerakkan mantan untuk kembali kepada kita. Ya, kita hafal sholawat, setiap ada waktu, ada kesempatan, kita kirimi mantan bacaan sholawat. Ya, nah, jadi kita juga terus berdoa. Ya, setiap hari, setiap selesai mengerjakan sholat fardu, agar Allah menyatukan kita kembali dengan mantan. Kita akan berusaha, kita akan berdoa. Allah yang akan menyatukan kita kembali dengan mantan. Sekuat apapun usaha mantan agar tidak kembali kepada kita, jika Allah menghendaki kita dan mantan bersatu kembali, kita dan mantan akan bersama lagi. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-63 kita diajarkan, wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan yang mempersatukan hati mereka, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.